Nah kebetulan kalau yang si kaum peri ini tujuannya itu baik sebenarnya. Mereka tidak menggunakannya untuk yang jahat. Tapi mereka menggunakan pengupgradean diri itu untuk membantu ekosistem yang ada sih. Oke. Cuman nanti ini akan sedikit berubah ketika ya di zaman sekarang. Jadi ada yang dari tadi aku jelasin itu adalah peri yang di zaman dahulu. Zaman sekarang itu berubah. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Dan hari ini adalah konten yang ditunggu-tunggu udah sekian lama ya. Enggak ngerti. Yeah. Makhluk mitologi yaitu peri. Yes. Makhluk yang mempunyai tubuh mungil, bisa terbang. Konon katanya bisa mewujudkan permintaan. Oh really? Ada yang bilang gitu? Ada yang bilang. Kan tadi film kali. Oke, hari ini kita akan membahas makhluk mitologi yaitu peri. Nah, mitologi peri ini juga banyak banget dari cerita legenda dan juga dari kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi kayak di negara Inggris dulu pada tahun 1917 itu pernah ada seorang anak perempuan, konon katanya ia melihat sosok peri tersebut. Oh, yang ada di foto itu bukan? Yes. Udah lihat ya? Oh, udah sempat lihat itu, aku sempat nonton sih. Udah, terus udah dicek beneran peri bukan? Gak usah dijawab sekarang, ya. Buat PR aja. Oke, sebelum kita lanjut mengenai peri sedikit aja guys ya. Dan seperti biasa untuk peri ini kalian bisa lihat atau baca di narasumber lainnya. Nah, peri sendiri juga ada istilah dari mitologi Yunani, ada juga legenda peri di Inggris, kemudian ada legenda peri di Irlandia, yang kemudian juga ada juga legendanya di Amerika. Berat ya guys. Dan kemudian ada juga konon katanya nih ada peri-peri yang jahat dan ada peri yang baik. Macam-macam jenis peri. Salah satunya peri di Indonesia juga ada, Ce. Oh iya, ya. Tahu? Bukan tahu, terpaksa harus mengetahui. Masalahnya gimana ya, diputar-putar terus sama tim kita ya. Yeah. Terus aku sampai kan bagus loh, tim Camis itu memberitahu bahwa di Indonesia juga ada peri. Ya. Oke, harus disebut nggak sih? Itu kok kayak Oke, nggak usah ya guys ya, bercanda ya. Ya, fotonya boleh dimunculin lah ya. Oke. Mimi peri. Oke, dan peri-peri yang baik di seluruh dunia nih ya. Peri hadir dalam ratusan dan sifat yang berbeda-beda. Banyak juga dari mereka yang ramah serta suka menolong. Misalnya adalah peri yang suka membantu membereskan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sampingan. Really kah? Kayak ART? Iya, kan baik hati. Oh, yang kayak di Cinderella gak sih? Cinderella bukan ya? Ya pokoknya intinya ada yang bilang begitu. Ya, terus kemudian ada juga salah satu peri yang paling terkenal, yaitu Ibu Peri. Mereka suka memberikan nasihat yang bijaksana, seperti mungkin kalau misalkan dulu kita waktu kecil ada filmnya kan, Ibu Peri. Oh ada. Yang diperanin sama Marshanda. Nggak tahu. Iya namanya. Harusnya tahu sih yang Cinderella itu bukan? Iya, Ibu Peri. Iya. Tahu. Ya gini ya guys filmnya. Oke. Tahu. Nonton kok dulu. Oke, serta memberikan hadiah seperti kecantikan dan nyanyian yang indah, serta selalu melindungi anak-anak mereka. Dan Ibu Peri juga akan mengawasi kelahiran bayi serta pembaptisannya, menjaga agar bayi itu tidak diculik oleh peri jahat. Wow. Seketika, kalau misalkan si Ibu Peri ini marah, dia bisa mengeluarkan kutukan. Pertanyaan bagus, apakah peri bisa mengutuk? Kayaknya aku sih yang mengutuk. Oh, karena sekarang Aileen lagi cosplay jadi peri. Oh iya, lagi cosplay sedikit effort. Harusnya tadi aku lupa nggak bawa tongkatnya ya tongkat mencesi, harusnya sama sayapnya juga dipakai. Iya. Jadi beneran cosplay kan, ya udahlah ya.
Kemudian juga ada peri-peri jahat, guys. Nah, selain ada peri baik, ada pula peri jahat. Salah satunya adalah leprechaun yang suka menipu dan juga mereka suka menculik anak-anak. Namun, semua peri atau mungkin semua binatang juga akan jahat jika diperlakukan dengan cara yang salah. Benar atau benar? Nah, itu dia sekilas mengenai peri. Kalian kalau mau lebih lengkapnya boleh baca aja di sumber-sumber lainnya. Seperti biasa gue ngambil dari wikipedia.com. Nah, dari penjelasan yang singkat tadi udah dijelasin, pertanyaannya langsung ya, Ce ya. Apakah keberadaan peri itu memang nyata atau hanya mitos belaka? Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau misalkan memang peri itu ada, apakah dia makhluk yang fisikal atau sesosok astral? Itu yang kedua. Yang ketiga nggak usah ya. Yang ketiga nanti dulu. yang ketiga ini include sih sebenarnya. Jadi aku gabungin aja. Nah, mereka ini hidup di zaman apa? Nyambung kan, jadi ada nggak ada bentuknya kayak gimana, terus hidupnya di zaman apa? Nyambung. Oke, mau dijawab dari mana dulu? Kita mendingan nanya Mimi peri aja gimana? Aku nggak berani sebut namanya. Efek itu udah terlalu capek guys. Butuh jokes sedikit untuk biar matanya melek. Ya udah, jokes nggak apa-apa lah ya, receh. Yang penting bikin kita ketawa. Betul, bikin happy. Ya udah, oke. Ayo silakan dijawab, Bu. Dari hasil pencarian aku, it's real ada. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarangnya, tergantung. Jawabannya tergantung. Oke. Tergantung. Nah, tapi nggak seperti yang di film-film Cinderella gitu sih yang aku lihat. Iya. Tampangnya ada yang ya indah, tapi ada juga yang buruk. Bukan buruk sih, serem sih kali ya. Serem, lebih ke serem. Oke, berarti nggak semua menggambarkan bahwa peri itu cantik, mungil gitu. Enggak. Jadi aku kan sempat nanya ke abstrak alam mengenai peri kan. Dan referensi aku adalah Tinkerbell dong. Iya, benar. Karena kan itu yang bener-bener mirip like peri kan. banget ya. Terus dapat dikasih vision kayak berbagai macam. Awalnya aku tuh bingung ini tuh apa, karena kayak visionnya tuh gonta-ganti ada dua gitu loh. Tapi setelah aku coba cari tahu lagi, terus sempat nanya teman astral, pembedanya tuh di sini gitu. Makanya tadi aku bilang kan ada yang nampaknya sedikit lebih serem, ada yang lebih cantiknya. Oke. Terus? Nah, jadi ternyata tuh ada 2 jenis peri. Oke, 2 jenis peri. Kita sama ratakan dulu ya, pengertian peri itu kan menurut orang-orang itu kan kayak bentuknya humanoid, terus bersayap. Ada yang bilang itu humanoid, ada juga yang kayak setengah serangga gitu. Setengah serangga. Ya nggak sepenuhnya salah sih, nggak sepenuhnya salah. Iya, pokoknya memang ada yang bilangnya seperti itu. Mungkin nanti dari penglihatan Ci Aileen membenarkan memang bukan membenarkan sih, kayak ngasih tahu apakah memang dia bentuknya humanoid full atau memang setengah serangga. Nah, aku jelasin 2 jenis dulu. Jadi ternyata 2 jenis ini dibagi. Yang pertama yang agak serem yang aku bilang, ternyata itu sebenarnya bentuknya emang bener kayak serangga. Tapi kayak serangga yang badannya itu setengah humanoid, setengah serangga gitu loh. Kayak bisa berdiri gitu. Maksudnya dari humanoidnya dari bawah. Jadi kayak bisa berdiri gitu. Kayak contohnya belalang. Belalang itu kan biasanya kan posisinya kan begini kan. Nah ini bisa terbang. Terus kayak posisinya agak berdiri. Gimana sih, aku agak sih ngeliatnya. Kayak apaan sih ini gitu. Apa sih? Gitu. Tapi gak cuman belalang doang. Tapi kayak ada beberapa jenis yang kayak bentuknya lebah. Or kayak capung I guess. Juga ada sih. Aku bingung sih itu binatang apa. Tapi sejenis kayak gitu lah, itu kayaknya udah semacam udah di hybrid sih. Dan yes, kalau teman-teman udah ngikutin beberapa konten kita, kalau kita ngomong hybrid berarti itu termasuk kategori jin. Yes. Nah, untuk yang bentuknya yang agak serem dan absurd ini menurut aku itu lebih ke peri yang kategorinya binatang. Tapi ada sangkut pautnya dengan peri yang bentuknya lebih cantik. Gitu. Jadi peri yang bentuknya lebih cantik itu kaum humanoidnya jin, dan memang seperti humanoid ya, humanoid kayak manusianya bangsa jin. Terus memang itu perawakannya memang besar sih, bukan yang kecil. Jadi tingginya bisa lebih tinggi dari human sih, bisa 2 meter I guess.
bisa. Tapi memang badannya lebih cenderung kebanyakan yang lebih slim, bukan yang bulky. Kalau yang kayak orc gitu kan bulky. Teman-teman kalau yang belum nonton orc boleh nonton dulu di sini. Yes. Nah ini perawakannya kayak gitu. Terus mereka itu juga memang punya sayap kiri kanan. Ya, terus kupingnya agak lancip gitu. Oke. Gimana? Dan gimana? Oh, sama aku jawabin pertanyaan yang ketiga. Iya, kenapa nanya gimana ke saya? Oke. Ya, mereka hidup di zaman apa? Di zaman dahulu sebelum manusia ada, bahkan ada juga yang sampai sekarang. Tapi sayangnya kalau yang bentuknya yang kayak serangga-serangga itu yang agak absurd bentuknya, itu aku belum nemuin sih di zaman sekarang. Aku nggak tahu apakah masih ada atau enggak, masih butuh research lebih lanjut. Tapi aku belum nemuin sih kalau sejauh aku nanya Apsara Kalem belum. Karena aku belum mendapatkan vision yang ada. Cuman yang yang bentuknya yang kayak serangga itu lebih banyak di zaman dulu. Oke. Mungkin zaman-zaman sebelum manusia ada kali ya. Zaman-zaman sebelum manusia ada. Jin lagi sorry. Peri-peri yang bentuknya kayak serangga itu hidupnya lebih di zaman itu. Tapi perawakannya kan kalau di gambar itu kan kecil ya. Iya. Sebenarnya kalau di bangsa jin, kelihatannya kecil iya. Soalnya badan mereka kan gede-gede ya. Perbandingannya. Iya, badan mereka gede-gede. Kayak orc, centaur. Nah, iya itu. Gitu-gitu. Itu kan agak tinggi-tinggi kan. Jadi binatang apa ya, yang si peri binatang ini bentuknya memang kelihatannya kalau dibandingkan sama jin humanoid sama peri binatang ini, ya of course peri binatang ini akan terlihat lebih kecil. Tapi kalau dibandingkan sama manusia kita, mungkin kelihatan serangganya agak gede kali ya. Agak gede sih aku ngeliatnya. Agak gede. Mungkin bisa segini, I think. Mana ada serangga segini gini? Yes. Belalang aja cuman kecil. Segini kan? Segitu. Lebih gede lah, Cek. Ya, segini lah. Oke. Iya. Ya, kayak gitu lah. Oke. Terus? Dan mereka itu fix memang gak fisikal. Dulu fisikal. Tapi sekarang udah gak fisikal. Berarti sekarang menjadi sosok jin? Makhluk. Memang itu kategorinya jin. Memang kategorinya jin. Tapi kalau zaman dulu kan kita di pembahasan video-video sebelumnya, itu kan memang kaum jin itu dulu memang tampak nyata dan jelas. Kalau sekarang udah enggak. Mereka dianggapnya makhluk gaib atau makhluk mistis. Gitu. Oke. Nah tadi kan Cik Aileen bilang peri ini bertubuh humanoid sama serangga. Iya, jadi ada 2 jenis. Bisa dijelasin lebih detail aja? Oke, kalau yang sebenarnya berkesinambungan. Dua-duanya itu saling bekerja sama sebenarnya. Bekerja sama. Jadi zaman dulu itu, ternyata mereka itu adalah kaum-kaum yang sebenarnya nggak punya sayap awalnya pas aku lihat. Mereka tidak terlahir dengan sayap. Tapi ternyata mereka bereksperimen dengan badannya sendiri. Mereka ada kayak minum ramuan, terus juga ada menghybridkan diri dengan beberapa jenis binatang. Tapi binatangnya ini lebih ke arah serangga, burung yang aku lihat. Terus intinya binatang-binatang yang mempunyai sayap. Mereka mencoba semuanya, aku lihat. Oke, maksudnya mereka bereksperimen tuh mereka dilakukan oleh bangsa kaum peri itu sendiri? Iya, dilakukan oleh mereka. Biasanya kan ada orang lain nih yang melakukan eksperimen untuk makhluk-makhluk aneh gitu kan. Kalau peri memang langsung sama merekanya? Iya, sama mereka sendiri. Mereka memang jago dari dulu, ternyata ada buat ramuan. Terus ada juga yang mencoba untuk menghybridkan. Dan ternyata mereka itu juga bisa sihir. Wah. Mereka juga bisa sihir. Nah terus ketika menghybridkan, ini ada vision yang unik sih aku lihat. Mereka kan dulu sempat awal-awal itu pasti eksperimen dulu lah ya. Baru akhirnya milih-milih penghybridan dengan jenis serangga yang mana nih yang cocok kan. Nah pas awal-awal itu aku ngeliat mereka kayaknya sempat uji coba sama beberapa jenis serangga dan kayak burung-burung gitu sih, pokoknya yang terbang. Tapi akhirnya kenapa kalau yang di gambar-gambar itu kan lebih sayapnya kayak kupu-kupu kali ya. Iya, benar. Itu karena yang kupu-kupu itu lebih efektif dan lebih efisien. Yang burung pas aku lihat visionnya itu
jadi sih kayak burung, tangannya itu jadi kayak sayap gitu. Cuman jadinya susah karena kan mereka terbang itu kan harus pakai tangan. Sedangkan kalau misalnya yang kayak kupu-kupu ditempel di belakang. Iya benar. Di belakang punggung sini, jadi tangannya mereka itu masih gerak. Makanya mereka akhirnya setelah udah berbagai macam uji coba, lebih memilih kayaknya yang serangga-serangga sejenis kayak kupu-kupu, or capung gitu. Iya. Terus aku juga ada ngeliat Vision juga waktu itu. Mereka juga uji coba sama, aku nggak tahu deh itu serangga apa, tapi sayapnya agak lebih kecil gitu sih. Dan mereka akhirnya nggak pakai karena pas diuji coba kurang cocok untuk badan mereka. Dalam artian sayapnya kan kecil, badan mereka kan agak tinggi gitu kan. Kurang efisien. Gitu. Kebesaran badan. Iya, bisa dibilang. Gitu. Terus? Nah, terus karena mereka uji coba kayak begitu, mereka itu ternyata juga sosok yang sangat amat dekat dengan alam. Aku jelasin yang mengenai humanoid dulu, baru ngarahnya ke yang si binatang itu ya. Iya, oke. Nah, yang humanoid ini, mereka sangat amat dekat dengan alam dan memang sangat suka dengan ekosistem alam yang masih alami, yang masih bagus, yang masih alami, dan mereka itu sebenarnya juga merawat alam dengan baik sih. Oke. Merawat alam dengan baik. Nah, terus mereka itu bisa komunikasi dengan binatang sih. Jadi nggak cuma serangga doang, tapi dengan binatang bisa, dengan tumbuhan juga bisa. Menarik kan? Saking mereka dekat dengan alam. Berarti mereka tinggalnya di hutan pegunungan? Hutan dan pegunungan yang aku lihat memang. Oke. Hutan dan pegunungan. Terus, terus pas masa-masa mereka uji coba itu, kan mereka juga karena dekat sama makhluk hidup, mereka juga uji coba ke makhluk hidup tersebut. Nah, kita fokus ke yang si binatang ini. Okay. Nah, yang si binatang ini pokoknya mereka itu kayak, aku nggak tahu gimana caranya, tapi either mutasi, kayaknya lebih ke mutasi sih. Feeling aku lebih ke mutasi. Ini feeling ya, baru feeling. Itu berubah jadi yang bentuknya kecil, jadi agak besar. Itu. Iya. Jadi agak besar. Kan serangga paling seberapa sih yang tadi aku bilang? Iya kan? Terus ini bentuknya jadi lebih besar. Tapi kalau di kaum mereka ya tetap kelihatannya lebih kecil, karena kan perbandingan tubuh yang tadi aku bilang kan. Nah terus abis itu binatang-binatang ini, pokoknya peri binatang ini kayak diajarin gitu sih, gimana caranya untuk menjaga alam dengan baik, kayak diajarin. Dan ada beberapa kali tuh kayak suka disuruh-suruh gitu. Yang peri binatang ini? Peri binatang. Okay. Contohnya disuruh-suruhnya kayak misalnya ambil biji gitu. Ya udah mereka ngambil biji, dioper dari tempat basket A ke tempat basket B gitu. Kayak gitu. Basket itu keranjang anyway ya. Takutnya dia nggak ngerti. Ya gitu. Terus pokoknya pekerjaan mereka itu dikasihnya yang ringan-ringan. Kenapa? Karena mereka itu kan gimana pun juga kan binatang. Punya kapasitas yang terbatas. Tapi yang unik adalah selain kayak misal disuruh-suruh gitu, mereka juga ngebantu ekosistem. Jadi emang unik banget ini kaum peri menurut aku, kayak mereka tuh ngerti banget tentang ekosistem mengenai tumbuhan, hewan, dan keseimbangannya, termasuk keseimbangannya sama unsur-unsurnya. Unsur-unsur alamnya kayak tanah gitu, mereka tahu banyak. Oke, kalau misalkan tadi Caidan kan bilang mereka melakukan eksperimen sendiri. Kayak minum ramuan, berarti itu pun ramuan mereka yang bikin sendiri? Iya, ramuan. Bahkan sebenarnya aku nggak tahu ya ramuannya dari mana. Cuman waktu itu aku sempat ngeliat kayak orang pintarnya mereka. Jadi mereka itu kan juga punya sejenis orang-orang pintar. Sempat uji coba gitu. Kayak mereka sempat uji coba lebih ke sihir sih ini. Lebih ke sihir, uji coba ke binatang. Misalnya kayak burung gitu yang aku lihat visionnya. Burungnya itu kayak agak sakit atau enggak feeling unwell. Terus kayak mereka pegang itu burung di tangan, kayak menyalurkan energi gitu sih. Kayak menyalurkan energi, terus itu burung feeling jadi lebih sehat gitu ya aku lihat. Oke, berarti pengobatan, penyembuhannya ya melalui bisa energi. Penyembuhan, tapi itu kan lebih ke sihir kan. Aku rasa itu bakal berekspansi nanti yang ke arah mutasi dan lain sebagainya. Cari kayak cairan ramuan-ramuan kayak gitu, itu pasti akan ngarahnya ke situ. Aku belum melihat runutannya dengan jelas, tapi dengan vision yang aku lihat sekelebat itu aja ngarahnya ke situ sih.
Oke. Arahnya ke situ. Terus ada juga kayak mereka pakai sihir, contohnya tumbuhan-tumbuhan yang ini lebih ke arah humanoidnya ya. Tumbuhan-tumbuhan yang udah layu gitu. Mereka tuh pakai sihir, terus tumbuhannya tiba-tiba jadi segar. Ya tiba-tiba numbuh banyak daun gitu. Oke. Apa karena mungkin tadi kan Cak Elin bilang mereka bisa berkomunikasi dengan tumbuhan, Bisa. hewan gitu. Apa mungkin karena pengaruh itu juga nggak sih kayak peri ini merasakan oh tumbuhan ini layu kayak sedih gitu nggak? Oh bisa. Iya gitu Bisa. nggak sih? Jadi mereka itu memang bisa komunikasi dengan binatang dan tumbuhan. Nah yang tumbuhan itu ada salah satu vision yang aku ngeliat. Tumbuhan itu kayak merasa sedih. Kayak ada satu peri gitu. Ngeliat kayak itu tumbuhan lagi sedih. Terus kayak apa ya? Sedihnya karena belum disiram air. Kayak agak kering gitu. Kurang air lah. Haus lah ya. Terus si peri ini bisa tahu lewat komunikasi batin. Oh. Bisa. Cara koneksinya kayak begitu yang aku lihat di vision. Detailnya aku nggak tahu ya. Iya. Butuh. Ya soalnya aku bukan peri sih guys, jadi aku nggak tahu cara kerjanya. Berarti komunikasi antara peri dan tumbuhan sama binatang ini melalui komunikasi batin. Komunikasi batin yang aku lihat. Terus kadang bisa dipegang juga kayak daunnya, terus bisa sambil koneksi, itu juga ada. Itu juga bisa. Habis itu ya pas pakai sihir itu selain ke yang tadi aku bilang pohon yang agak sedikit layu, bukan yang layu yang mati banget ya, cuma sedikit layu terus jadi lebih segar dan mulai tumbuh daun-daun. Ada juga dia kayak menyegarkan apa namanya rumput-rumput di tanah juga bisa. Menarik gak sih? Menarik. Ya, kok bisa ya? Bisa. Maksudnya dari makhluk mitologi yang lain yang udah pernah kita bahas, kayaknya peri ini apa ya multitalenta. Bener ya? Bisa komunikasi dengan hewan, tumbuhan, terus bisa menyembuhkan. Ya walaupun memang pakai metodenya metode sihir, tapi kan itu kan sesuatu yang baik sih. Karena atau mungkin dengan kekuatan atau kemampuan sihir peri ini juga bisa digunakan untuk hal jahat. Ini aku lebih jelasin ke peri yang zaman dahulu ya. Mereka menggunakannya untuk tujuan yang baik. Jadi sihir-sihir yang mereka pelajari dan mereka ketahui itu memang untuk tujuannya untuk nourishing apa kayak menjaga ya sejenis kayak itu nourishing dan menjaga ekosistem dengan baik. Tujuannya sampai situ. Mereka nggak pernah menggunakan sihir itu untuk tujuan yang negatif. Memang pada zaman itu ada beberapa kaum jin yang ya bisa sihir juga sih, aku yakin bisa sihir, tapi digunakannya untuk yang negatif. Cuman untuk kaum peri ini belum. Pada zaman itu belum. Fokus mereka itu lebih ke ekosistem dan kedamaian. Mereka sangat suka yang namanya kedamaian. Dan cara kerja mereka itu sebenarnya cukup gotong royong, kerjasama. Berarti itu untuk sosok peri yang humanoid. Kalau untuk yang serangga, ada lagi nggak sih tugas mereka selain disuruh-suruh? Ada. Gimana ya, karena basically mereka itu adalah binatang. Jadi mereka juga akan sedikit banyak membantu ekosistem. Yang aku lihat contohnya gini, membantu penyerbukan bunga. Iya, itu kan memang kerjanya lebah ya. Tapi kalau apa namanya yang si peri binatang ini memang agak disuruh gitu untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau hewan di luar sana kan ya bisa melakukan itu, kayak contohnya lebah gitu-gitu. Tapi kan memang lebih ke free will-nya juga ya, lebih nggak teratur lah istilahnya. Nah tapi kalau dengan ada bantuan si peri manusia ini yang bisa mengarahkan, pasti ekosistemnya akan jauh lebih baik. Itu udah pasti. Nah selain penyerbukan yang aku lihat, kayak ambil biji terus kayak ditaruh di tanah gitu buat apa namanya biar ditanam. Terus ada lagi apa lagi ya? Kayak aku nggak tahu deh. Ini kayaknya harusnya orang-orang yang lebih ngerti apa namanya yang mengenai tumbuhan-tumbuhan gitu sih, ahli tumbuhan mungkin namanya, I don't know namanya. Kayak ada beberapa jenis bunga atau bukan bunga sih, kayak buah gitu. Itu butuh kayak hewan yang membantu. Kayak serangga untuk membantu supaya proses pembuahan ya or something, I don't know. Itu ada yang aku lihat. Dan itu dilakukan oleh peri binatang tersebut. Iya, peri binatang tersebut. Dan aku tambahin sedikit, bedanya yang peri binatang sama peri humanoid. Peri humanoid punya kesadaran dan akal yang lebih baik.
of course. Karena kan ya humanoid, manusia kan. Sedangkan yang binatang itu memang terbatas. Nah terus apa sih tujuan dan fungsi yang si peri-humanoid ini membuat dan memutasikan Ya, menjadi serangga menjadi peri binatang kan? Salah satunya selain untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka yang untuk membantu ekosistem dan lain sebagainya. Yang kedua itu ternyata ngaruh ke umurnya si binatang tersebut. Kayak contohnya ya, aku bisa aja salah by teori. Jadi contohnya itu kayak misalnya lebah. Aku nggak tahu deh sebenarnya kalau dari penelitian lebah itu masa hidupnya berapa. Let's say contohnya ya, contohnya lebah itu bisa hidup selama 60 hari. Iya. Nah, ketika sudah di-upgrade, misalnya udah di-upgrade gitu ya, jadi lebih besar, jadi peri binatang, itu masa hidupnya lebih panjang. Bisa kayak jadi 100 hari, orang 120 hari. Bisa. Tapi kalau misalkan kayak gitu bukannya malah memusnahkan kaum peri ya, kayak yang misalkan peri humanoid ini ada 100 orang, terus di upgrade menjadi kaum peri binatang. Ya secara nggak langsung berarti yang manusia ini, yang peri humanoid ini berkurang dong? Oh enggak, tetap peri humanoid. Yang peri binatang adalah peri binatang. Jadi punya dua tugas yang berbeda. Oh oke. Peri binatang ini sebenarnya untuk membantu pekerjaannya mereka. Jadi menurut aku yang peri binatang ini sebenarnya bisa dibilang pekerjaannya mereka. Oke. Bahasa gampangnya sih pekerjaannya si peri humanoid ini. Gitu. Lebih diatur, terus ya gitulah yang aku lihat. Dan sedikit tambahan, aku barusan baca catatan. Mereka kan memang melakukan penghybridan ya istilahnya dengan binatang. Itu ternyata sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan itu adalah hal yang wajar dan umum dari zaman dulu. Biasa memang kayak gitu, Cek. Kalau dari turun-temurun tuh nggak bisa hilang. Nah iya. Betul. Sama tadi ada tambahan sedikit, kan aku sempat nanya teman astrolog gitu kan. Dia ngomong gini, aku kan sempat nanya, berarti kaum jin-jin lain yang aku ngeliat yang kayak bentuknya yang agak binatang-binatang itu semuanya penghybridan gitu. Dia bilang nggak sepenuhnya salah. Ada sebagian yang hybrid ditambah dengan ritual. Jadi ada beberapa yang negatif itu ditambah dengan ritual. Makanya kenapa mereka kuat. Gitu. Tapi ada juga yang memang penghybridan ditambah mutasi atau enggak yang kayak minum ramuan nggak jelas gitu. Dibilangnya kayak gitu. Jadi tergantung si makhluk tersebut tujuannya kemana. Nah kebetulan kalau yang si kaum peri ini tujuannya itu baik sebenarnya. Mereka tidak menggunakannya untuk yang jahat. Tapi mereka menggunakan pengupgradean diri itu untuk membantu ekosistem yang ada sih. Cuman nanti ini akan sedikit berubah ketika ya di zaman sekarang. Jadi ada yang dari tadi aku jelasin itu adalah peri yang di zaman dahulu. Zaman sekarang itu berubah. Kan waktu itu kan aku sempat cerita mengenai yang perang besar di kaum jin kan zaman dulu. Yang di zaman dulu di zaman jin itu banyak mengubah tatanan sih. Tatanan di tatanan terus budaya di kaum jin itu sendiri. Kalau misalkan di peri sendiri ada kerajaan-kerajaannya nggak sih, Cek? Peri juga ada sih. Yang aku lihat salah satunya, iya ada dipimpin oleh satu orang. Satu kaum, satu makhluk. Satu orang. Dipimpin oleh satu orang. Laki-laki sih yang aku lihat. Lebih ke laki-laki. Tadi udah dijelaskan ya, Cek, mengenai bangsa peri, kaum peri zaman dulu. Zaman sekarang belum? Iya, zaman sekarang nanti ya. Nanti, boleh. Nah kalau yang zaman dulu itu mereka tuh makannya apa sih, Cek? Sama kayak manusia sih menurut aku. Hewan dan tumbuhan. Nah mengenai makanan ini ada fakta yang menarik. Ternyata kaum peri itu cukup terkenal dengan yang namanya mereka itu pintar mengolah makanan. Bukannya masakan ya. Mengolah makanan dalam artian kayak misalnya makanan yang ada dari nature. Itu mereka tahu cara pengolahannya untuk makanan seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Dan food waste-nya mereka bisa akalin supaya ini bisa berguna. Kok pintar ya? Pintar. Dan pendistribusian makanan mereka itu juga bagus yang aku lihat. Ini yang di zaman dulu ya. Kayak keren banget gitu. Iya, kayak manusia aja kayaknya
Gak kepikiran apa situ deh. Nah iya, tapi mereka udah memikirkan sedemikian rupa. Nah yang food waste ini mereka misalnya contohnya bisa dijadikan pupuk atau enggak dijadikan hal-hal yang lainnya lah. Aku nggak ngeliat detail tapi kurang lebih itu salah satunya. Dan terkadang si pekerja-pekerja ini, si peri binatang ini ada ikut membantu dalam proses yang pengolahan makanan atau enggak dalam yang mengakalkan food waste-nya itulah ada. Oke. Nah, kalau misalkan cara mereka bertahan hidup sendiri, kayak mungkin kan peri juga bertemu dengan zaman perang dulu gitu. Cara mereka bertahan hidup sampai dengan sekarang, kalau memang masih ada sampai sekarang itu gimana sih, Gimana ya? Kalau zaman dulu sih karena masih lebih damai, mereka cukup ramah sama orang-orang, sama kaum jin yang lain. Terkadang itu ya memberikan buah, salah satu untuk penghormatan lah. Iya. Penghormatan, apresiasi atau enggak kayak silaturahmi. Itu pakai buah, karena kan buah mereka kan juga salah satu yang bagikan. Iya. Nah gitu. Lebih karena itu. Nah kalau zaman sekarang agak berbeda. Kalau sekarang? Zaman sekarang itu mereka itu sebenarnya kaum yang gak suka dibohongi, kaum yang pintar. Mereka itu sebenarnya kaum yang pintar loh. Gak terlalu bisa dibodohi. Secara fisik mungkin mereka bukan yang kuat. Iya. Secara fisik ya, di kaum jin. Di antara semua jenis humanoid jin. Tapi secara kepintaran mereka cukup pintar. Terus mereka juga tahu banyak mengenai ekosistem. Itu kelebihan mereka banget. Ya. Sejauh ini makhluk mitologi yang paling pintar kayaknya peri deh. Ya, bisa dibilang. Iya deh. Nah, fakta menariknya adalah kenapa? Kenapa tuh? Ternyata kaum peri itu adalah kaum elf itu sendiri. Iya. Cica. Awalnya aku bingung. Gitu. Iya, karena kan kita udah pernah bahas elf. Pernah. Aku nggak nyangka kaum peri itu adalah kaum elf itu sendiri. Nah, tapi ternyata kaum peri ini tuh sebenarnya karena mungkin beda tempat kali ya. Jadi beda penamaan. Bisa jadi beda penamaan. Terus juga yang membedakan adalah peri ini memang punya sayap. Sedangkan kaum elf itu nggak semuanya punya sayap. Oke, guys yang belum nonton tentang elf bisa ditonton. Makanya pas aku coba cari tahu tentang peri awalnya kan dapat abstrak nulis doang. Oh iya gini. Tapi pas aku lihat lagi, pas aku tanya temen astral aku gitu ya, dia baru kasih tahu gitu kan. Aku kan ngeliat oh iya suka ekosistem gini. Terus kok ada berhubungan dengan elf gitu kan. Aku lihat. Terus habis itu aku coba validasi nanya ke teman astral kan. Dia bilang, ya sebenarnya peri itu kaum elf itu sendiri gitu. Oh, pantes. Bagian dari kaum elf itu. Iya, pantes. Soalnya ada pas aku coba research, kaum peri ini ya istilahnya juga ikut aturannya kaum elf. Oke. Terus pas dicari tahu, nanya teman astral aku, oke, make sense ya. Iya orang itu kaumnya sendiri, iya kan? Iya sih. Cuman yang bedanya adalah kaum peri ini yang punya sayap, itu ternyata adalah kaum-kaum yang bangsawan atau enggak kaum-kaum yang terpilih. Yang bisa punya sayap. Jadi nggak semua kaum elf itu punya sayap. Makanya sampai sekarang pun ketika misalnya elf beranak gitu ya, melahirkan anak, itu nggak ada sayapnya yang aku lihat. Nggak bersayap. Nah, nanti mungkin di usia tertentu baru mulai penghybridan dengan binatang. Nah, itu udah tradisi turun-temurun. Oke. Pantesan dari tadi Cik Elin ngejelasin apa sih dia bisa mengelola makanan segala macam. Tapi ini tambahan lanjutan mungkin. Lanjutan. Jadi aku dari elf, dapat sedikit tambahan-tambahan. Pas research mengenai peri kan berhubungan dengan elf dan aku kayak oke, ada beberapa informasi yang tambahan aja sih. Boleh. Dan yang peri binatang itu aku agak shock sih, karena yang pas di elf sebelumnya aku belum lihat itu kan. Aku lebih ngeliat mereka itu lebih komunikasi sama binatang, terus menjaga binatang dengan sangat amat baik. Baru itu kan seingat aku. Karena aku waktu itu juga pernah tanya kan, elf ini sama dong dengan peri, karena waktu pas aku lagi riset nih dari sumber itu kan kayak elf itu adalah peri, elf itu peri gitu. Cuma kan waktu itu memang Cik Ailin bilang belum melakukan penelitian lebih lanjut, jadi nggak berani jawab. Dan terjawab guys di konten hari ini. Terjawab di konten hari ini. Bener-bener. Cuman tetap ya guys, yang tadi aku bilang tolong dipisahkan. Jadi kaum peri itu ada dua. Oke. Yang bentuknya kayak serangga, yang satu lagi yang humanoid. Iya.
Jadi kalau misalnya ada penjelasan di internet, oh yang peri itu harusnya yang kayak serangga, peri itu harusnya bentuknya yang kayak gini. Itu nggak sepenuhnya salah, tergantung kita ngelihat yang mana nih, karena ada 2 jenis. Oke. Gitu. Nah terus ini ada sedikit fakta menarik lainnya. Kan Kak Adam pernah spill di kontennya ya, kalau nggak salah. Dan di anak-anak dia sendiri sih, mengenai pohon kehidupan kan. Iya. Iya. Nah, this time aku ngeliat di Vision, it's real. Aku baru 100% sepenuhnya percaya sih. Ada. Sebelumnya bukannya nggak percaya, cuman kayak oh ya ada, tapi kayak oh ya udah gitu kan, kayak whatever gitu. Oke. Ternyata ada pohon kehidupan dan aku ngeliat berhubungan dengan peri. Jadi aku ngeliat di pohon kehidupan itu kayak ada apa namanya? Kayak ada peri-peri yang terbang atau enggak duduk di situ. Dan aku pikir awalnya kan bentuk peri itu kan kecil kan yang humanoid. Aku ngeliatnya yang humanoid itu kecil. Ternyata enggak. Itu pohonnya yang kegedean. Perbandingannya jauh gitu. Oke. Kebayang sih pohon ada peri, entah lagi pada terbang atau lagi pada duduk. Iya lagi pada terbang atau duduk aku nggak tahu gimana. Tapi sekelebat kayak tiba-tiba ngeliat itu. Terus kayak oke, kayak gitu kayak. Apa yang mereka lakukan dengan pohon kehidupan itu? Aku belum research lebih lanjut. Belum. Jangan ditanya guys, capek. Masih banyak yang misteri dunia yang harus dicari sih menurut aku. Tapi ya sabar ya teman-teman. Salah satunya bulan ya Ce. Salah satunya bulan. Ya Allah. Salah satunya bulan. Oke, kita nggak bahas bulan. Enggak. Nah, kalau misalkan ini berarti gak usah lebih dalam ya Ce, karena kan ini lanjutan dari konten Elf sendiri. Kalau misalkan dilihat keberadaan peri itu sendiri, tahu nggak sih Teh tempatnya di mana tinggal atau di Indonesia ada kan? Ada. Ternyata ada. Di Indonesia? Ternyata ada pas aku coba riset. Ternyata ada. Kalau yang waktu itu kan aku belum yakin kan. Iya. Nah kali ini ada di Gunung Bromo. Absurd banget. Gunung Bromo terus kayak daerah Kalimantan mana gitu ada. Terus ya aku lupa deh di sebelumnya aku sempat ngomong gak ya, aku lupa. Tapi di Eropa ada, di Asia juga ada ini. Kaumnya memang nggak terlalu banyak, tapi memang tersebar di dunia ini ada. Nggak cuma di satu spot. Cuman memang nenek moyang mereka sama. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan manusia-manusia biasa kayak kita nih bisa nggak sih Ce ketemu gitu, misalkan niat banget nyamperin gitu kan, oh ada di Bromo gitu, atau niat nyamperin gitu, bisa gak sih kayak ngelihat? Mungkin bisa sih, kalau ngelihat Vision gitu, apalagi langsung kita mencari tempat tinggalnya, kita datangin gitu, aku rasa yang peka bisa beli. Ya berarti khusus yang peka. Ya, tapi mereka biasanya nggak terlalu ngurusin manusia sih. Itu mereka nggak suka dengan manusia? Lebih ke arah kayak ya gue gitu. Karena apa namanya, kalau zaman dulu kan memang kaum elf itu kan sangat amat ramah kan yang aku bilang kan. Benar ya. Nah kaum peri juga sama aja, soalnya kan kaum yang sama kan. Nah kalau zaman sekarang tuh udah nggak seramah dulu lagi. Mereka tetap berjaga-jaga dan berhati-hati dan terpecah jadi 2 kubu. Ada yang baik, ada yang jahat. Oh berarti ada juga yang jahat. Ada. Nah yang baik itu ya udah emang mereka tetap mengikuti sistem kerajaan mereka yang ada atau enggak pemerintahan mereka yang ada. Nah kalau yang negatif ini biasa mereka bersatu dengan kubu yang jahat, kubu yang negatif. Dan biasanya ini lebih ke perorangan sih. Jadi nggak semua kaum elf itu juga jadi jahat, enggak. Tapi lebih ke arah perorangan yang memang ini nggak mau ikut dan membelot dari yang si kaum positif dan emang nggak mau menyembah Tuhan aja. Jadinya yang kaum negatif ini mereka lebih ikut aturannya sih yang negatif. Salah satunya tuh di Mount Everest ya. Everest ada. Iya. Pas aku coba tanya ke teman astral aku, dia bilang di Everest ada kok salah satunya. Oke. Terus ada fakta menarik juga sih. Jadi di zaman kapan ya aku nggak tahu. Ini kayaknya setelah terjadi perang besar-besaran itu, tiba-tiba aku visionnya sekelebat ngelihat kaum elf itu kayak menyembah matahari. Kaum elf atau enggak kaum peri ini, ya sama aja lah ya. Sama aja, ya. Itu menyembah matahari. Untuk? Mereka nganggap matahari itu adalah kayak sejenis Tuhannya mereka gitu.
Karena menurut mereka matahari itu yang menyinari bumi, ya kan? Terus aku sambil baca deh, karena kata-katanya ya selimet. Jadi di zaman dahulu itu mereka menyembah matahari, alasannya ya, karena mataharilah sumber kehidupan. Mataharilah yang menyuburkan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Dan makhluk hidup pun tidak bisa hidup tanpa adanya matahari. Mataharilah yang membuat adanya kehidupan pada bumi. Itu kata-katanya. Dan itu merupakan elf pengkhianat sih. Setelah aku cari tahu ternyata itu bukan elf yang kubu arahnya positif, tapi itu yang elf atau enggak peri-peri yang memang udah ke arah kubu kiri. Tapi kalau kayak gitu masuknya dihasut atau terpengaruh juga nggak sih? Atau memang itu keinginan mereka untuk membelot gitu? Bisa jadi dihasut, karena kan yang si jahat pasti kan akan menggunakan berbagai banyak cara kan untuk ya membuat orang lain membelok. Tapi ada juga karena free will dari orang itu sendiri memang nggak mau, dan mereka lebih percaya ke arah yang kubu kiri. Oke. Ternyata di zaman bangsa jin dulu juga banyak yang kehasut ya. Ada. Soalnya kayaknya pas aku ngeliat itu kaum elfnya kayaknya nggak cuma kaum elf doang deh. Ada kayak kaum bangsa jin yang lainnya juga yang menyembah matahari. Aku pikir kan manusia doang ya. Ternyata kaum jin juga ada. Ya aku pikir menyembah matahari untuk berjemur. Memberikan apa sih? Energi positif. Energi ya benar-benar. Kalau kita kan pakainya kayak gitu ya. Kalau mereka kayaknya lain. Dan ternyata itu dia penjelasan tentang peri. Ini singkat karena sebenarnya memang ini sambungan dari yang elf kemarin. Iya, aku nggak nyangka sih ini ternyata kaum elf itu sendiri. Iya, aku juga nggak nyangka. Ya, tapi aku harap ya dengan adanya konten ini mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai peri itu apa. Dan ya tambahan informasi mengenai elf itu sendiri sih. Yes, benar banget. Jadi bedanya kalau misalkan peri itu punya sayap, kalau yang elf itu nggak semua punya sayap. Sebenarnya masuk bagian dari elf juga, peri. Cuman mungkin penyebutannya aja yang beda. Dan mungkin orang udah lebih kemakan mindset peri itu ada sayap. Iya. Ada sayap. Dan yang tadi yang Kak Tiara bilang ibu peri. Iya, ibu peri. Gimana ya? itu lebih ke fiksi sih menurut aku, lebih ke fiksi. Tapi aslinya peri itu nggak cuman yang perempuan kok, ada yang laki-laki juga. Kan mereka kan berkembang biak. Ya mereka berkembang biak. Jadi jangan dipikir ternyata kalau peri itu yang pasti kaum hawanya atau enggak yang kaum perempuannya yang ada sayapnya doang, dikasih sayap. Enggak, kaum prianya juga bisa. Oke. Ada abstrak alam boleh. Oke guys, seperti biasa sebelum kita mengakhiri video ini, konten kali ini akan ada abstrak alam yang disampaikan sama Ci Ailin. Dan untuk kalian yang belum tahu catatan misteri, kalian boleh langsung aja scroll videonya ke bawah. Mungkin banyak yang melewatkan video-video mitologi kita, video secret box, ada Q&A, sama juga ada segmen baca karakter dan pastime. Oke. Udah. Aku nggak tahu ini relate atau enggak, tapi aku sampaikan aja ya. Boleh. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu memang diizinkan untuk mengeksplor apapun itu dalam hidup. Ya. Tapi jangan lupa, semua ada batasannya. Semua ada tata caranya, semua ada sistemnya juga. Jadi nggak semuanya semau-maunya kita doang. Ya. Dan jangan lupa juga, kita itu hidup nggak sendirian. Jadi hargailah makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya juga. Hargailah ciptaan Tuhan satu sama lainnya. Dan hargailah juga perbedaan yang ada. Itu sih intinya. Oke. Oh, sama sedikit informasi lagi mengenai kaum elf ya. Yes. Aku lupa tadi. Boleh. Oke, jadi kan elf itu kan tadi kan ada yang binatang, ya, ada yang peri binatang, ada yang humanoid. Peri humanoid kan. Nah ternyata ada juga ini termasuk ranah peri juga atau nggak kaum elf itu sendiri. Ternyata mereka itu bisa jadi pohon. Bisa jadi pohon. Aku lupa sampai ini. Tapi ini aku belum riset lebih lanjut karena agak pusing ya. Agak pusing dan menurut aku ya butuh penelitian lebih lanjut dan validasi lebih banyak. Oke. Jadi salah satunya itu mereka ini biasanya kaum peri atau enggak elf yang memang berketuhanan dan udah mendedikasikan dirinya ke Tuhan banget. Nah aku nggak tahu gimana prosesnya tapi mereka ditugaskan oleh Tuhan menjadi pohon. Udah gitu.
Apakah reinkarnasi jadi pohon? Maybe, I don't know. Iya. Apakah setelah meninggal jiwanya jadi pohon? Ya, I don't know prosesnya, I don't know. Tapi ada sangkut pautnya dengan pohon. Atau mereka upgrade jadi pohon? Ya, I don't know juga, I don't know. No comment, tapi ya itulah. Oke, apa bakal dibikin lagi, Ceh? Selanjutnya. Ya nggak tahu, kita lihat ya ke depannya. Tapi ya gimana menurut teman-teman mengenai konten per ini? Apakah menjawab dan apakah ya seru? I don't know sih, I hope seru sih. Soalnya kan ini sebenarnya penjelasannya mirip-mirip sama yang Elf ya. Sama Elf banget. Ya ini lebih ke nyambungin sih, makanya kita nggak panjang kali lebar kan tentang kehidupan zaman dulu dan lain sebagainya, karena emang ini udah kemarin dimakan banyak sama Elf. Iya betul, dan bagi teman-teman yang masih bingung sama penjelasan ini mungkin bisa nonton yang Elf dulu. Yes. Karena penjelasan mengenai Elf sangat amat lengkap di situ, bahkan tradisinya mereka kadang terus kayak ciri-ciri dan ya apapun itu mengenai Elf lah. Pas mereka lagi perang juga ada. Ya. Oke, satu lagi guys, kalau misalkan kalian mau ikut segmen charity, boleh langsung aja klik link sawery yang ada di deskripsi. So, terima kasih telah menyaksikan konten ini sampai akhir. Jangan lupa di support terus Catatan Misteri dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.